Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai untuk materi bab kelima ya. Nanti teman-teman bisa download materinya di Google Drive tentang bab kelima tentang penyelesaian sengketa. Saya juga sudah menyiapkan modul ya, tapi modul akan saya bagi satu-satu ya. Jadi per bab saja karena masih dalam proses penyusunan juga. Jadi untuk bab 5 ini coba saya lihat modulnya ya. Modul hukum dagang di mana? Saya taruh di Google Drive ini. Ini ya, hukum dagang internasional. Nanti saya kirim satu bab saja dulu, bab 5. Ini masih saya susun. Nanti saya akan buat bukunya gitu ya, buat agar bisa dicetak dan dibikin ISBN-nya sehingga bisa saya klaim sebagai KUM ya, KUM. KUM itu apa KUM? KUM itu kalau nggak salah angka kredit lah, semacam angka kredit dosen gitu ya. Jadi ini sudah saya siapkan modul, ada 14 bab ya. Di setiap pertemuan itu satu bab, tapi ini masih on progress. Jadi nanti saya share sedikit-sedikit. Kita masuk di bab 5. Bab 5. Ini ya, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dagang dalam perdagangan internasional. Jadi saya ambil dari materi saya. Ya. Tapi kalau teman-teman baca di modul nanti, di sini juga saya sedikit tambahkan materi tentang FTA ya, tentang Free Trade Agreement yang sangat mendominasi lah kalau saya lihat dari perdagangan internasional sekarang ini dengan berkembangnya ya mungkin sudah ratusan mungkin ya, ratusan FTA di seluruh dunia, mungkin ribuan barangkali ya. Indonesia saja sudah kalau tidak salah sudah 20 sampai 30-an FTA ya. ber apa bersepakat dengan negara-negara mitra ya, baik secara bilateral maupun multilateral. Ya, ada banyak sekali FTA. Nah, itu nanti saya tambahkan sedikit di materi bab 5 ini. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas terutama kaitannya dengan permasalahan dispute settlement-nya gitu ya. Jadi ternyata terutama di Asia di sini memang saya mengambil dari materi disertasi saya ya, dulu disertasi saya tentang perselisihan atau sengketa ya antar negara di dalam FTA ya. Jadi ini saya ambil satu subbahasannya, saya masukkan nanti di modul ya, di materi tentang sengketa perselisihan ya. Sebenarnya sih perselisihan antara negara dengan importir atau dalam hal ini sengketa tarif sebenarnya. Sebenarnya sengketa tarif dia masuk ya. Tapi kemudian saya mengkaitkannya dengan perjanjian FTA itu, di mana sebenarnya di dalam perjanjian FTA sudah ada yang namanya dispute settlement gitu ya. Tapi ternyata dari penelitian saya merekomendasikan agar penyelesaian sengketa tersebut lebih disempurnakan ya, atau dilakukan rekonstruksi ya, dilakukan redesign dengan mengadopsi model penyelesaian sengketa yang ada di hukum pajak internasional. Nah, ini salah satu novelty dari disertasi saya yang memang belum ada gitu ya. Jadi syarat nanti membuat disertasi seharusnya ada novelty ya, sebuah kebaruan baik dari segi teori maupun dari segi teori atau dari segi suatu sistem gitu ya, sistem baru yang kita tawarkan, yang kita rekomendasikan di dalam disertasi seperti ini, seperti yang saya lakukan di dalam penelitian saya waktu di disertasi. Nanti teman-teman bisa cek di modul ya, saya tambahkan permasalahan dispute settlement di bidang FTA misalnya
Yang paling inti sih ini ya, terbatasnya sektor swasta ke dalam sistem penyelesaian sengketa di dalam sistem WTO. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa lihat di slide-slide kita sesudah ini, memang sistem penyelesaian sengketa di dalam WTO itu murni ya G2G, ya government to government. Itulah yang coba saya perbaiki, ya yang coba saya kritisi, ya. Padahal nanti di bidang perdagangan internasional, ya termasuk di FTA, eh, yang paling terkena dampak ya dari suatu kebijakan perdagangan internasional, baik itu eh, yang dikeluarkan oleh WTO ataupun yang dikeluarkan oleh eh, perjanjian-perjanjian selain WTO, itu yang paling terdampak tentunya para pebisnis, ya, para pedagang, para eksportir dan importir. Sayangnya di dalam mekanisme penyelesaian sengketa di dalam perjanjian WTO maupun di dalam perjanjian FTA, ya, tidak mengakomodir akses swasta di dalam proses prosedur penyelesaian sengketanya. Ya, proses penyelesaian sengketa, ya, mekanismenya, dispute settlement mekanismenya, ya bersifat tertutup, ya, hanya G2G dan tidak transparan, ya. Dan juga ada banyak permasalahan yang saya dapati dari riset, ya. Jadi misalnya adanya tadi ya sifat yang bersifat rahasia, tidak terbuka, tidak ada transparansi. Kemudian juga permasalahan eksekusi putusan pasca eksekusi putusan sengketa, ya. Di situ banyak permasalahan, yaitu permasalahan eksekusi itu ya akhirnya dikembalikan lagi kepada kemauan politik, ya, para membernya atau para pihaknya, gitu ya. Di sini teman-teman nanti bisa baca ada 2 tipe sengketa, ada 2 tipe eksekusi di sini, ya. Jadi kalau bicara masalah eksekusi putusan sengketa, gitu ya. Di sini memang akhirnya tadi itu ya, banyak juga yang tidak tereksekusi, gitu ya, terutama kalau itu menyangkut hal-hal yang bersifat sensitif ataupun terkadang ya negara-negara yang harus melaksanakan eksekusi tersebut adalah negara-negara yang memiliki kekuatan, ya, politik, ya. Lagi-lagi memang ini masuk ke dalam rezim hukum internasional, artinya di sini memerlukan sebuah pendekatan moral, ya, pendekatan politik di dalam eksekusinya, ya, di dalam pelaksanaan dari sebuah putusan pengadilan internasional maupun putusan dari badan-badan penyelesaian sengketa. Gitu ya, teman-teman. Nanti yang mau berdiskusi, yang mau ditambahkan silahkan, ya. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita berdiskusi, ya. Mungkin nanti untuk UTS, ya, sebentar lagi UTS nih. Saya juga akan sampaikan satu soal mungkin yang sifatnya analisis, ya, terutama bagaimana teman-teman menganalisis situasi perdagangan internasional, ya, di kondisi sekarang ini. Nanti teman-teman mulai dari sekarang mungkin bisa mempersiapkan kira-kira nanti saya akan menyampaikan suatu kasus, yaitu bagaimana ya hukum perdagangan internasional ini dalam ya mengatasi, dalam mengantisipasi ataupun dalam mencegah terjadinya kerugian, gitu ya, atas membanjirnya produk-produk ya impor dari Cina di Indonesia. Nah, itu ya. Karena kan yang banyak dikeluhkan itu ya, kok di mana-mana made in China, gitu ya, di mana-mana made in China. Ya, banyak perusahaan yang gulung tikar, ya. Kita lihat pedagang-pedagang, ya, baik yang terutama sektor tradisional, ya, bahkan produsen-produsen, ya, kehilangan pasarnya, ya, kemudian tergantikan oleh produk-produk dari Cina yang harganya sangat murah, gitu. Diindikasi di Cina itu memang dia murah karena adanya
dukungan dari pemerintah Cina tentunya ya terhadap produk-produk ekspornya, dan itu diindikasikan sebagai subsidi gitu. Jadi ada subsidi ya dari pemerintahnya terhadap ekspor yang dilakukan ke negara-negara tujuan ekspor termasuk ke Indonesia ya, sehingga di situ berdampak kepada para pedagang di Indonesia ataupun para produsen ya manufaktur yang tidak dapat bersaing ya, dan perdagangan internasionalnya dikuasai dengan oleh produk-produk dari Cina. Nah, ini teman-teman nanti bisa mulai dari sekarang dipersiapkan kira-kira bagaimana hukum perdagangan internasional di dalam memandang situasi tersebut. Ya, tindakan-tindakan apa secara hukum ya, hukum perdagangan internasional ya yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Instrumen-instrumen apa? Apakah harus melalui pembatasan, apakah harus melalui pengenaan tarif, ya. Sedangkan di satu sisi Indonesia sudah mengikatkan diri di dalam perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, ya, misalnya dengan ASEAN China gitu ya, atau dengan regional RCEPT itu ya, RCEP ya, RCEP regional komprehensif kalau tidak salah ya, economic partnership ya, coba RCEPT apa sih, saya singkatannya lupa ya. Kita googling dulu ya. Di sana. RCPT ya, RCEPT. Ini dia. Enggak pakai T ya. Oh, enggak pakai T, guys. Enggak pakai T, teman-teman. RCEP aja ya. Kalau saya pakai T sih. Regional Comprehensive Economic Partnership ya, Regional Economic Partnership. Ya, ini saya share yang tadi aja. Ini malah nge-share ini modul. Oke. Jadi kita kembali ke materi awal dari bagaimana penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional ya. Jadi perdagangan internasional itu pada prinsipnya tidak berbeda ya dengan perdagangan dalam negeri. Ini sebagai pendahuluan. Ya, prinsipnya sama ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tentunya di sini ya adanya perbedaan negara ya, yaitu sudah bersifat lintas batas. Perbedaan utama dari perdagangan internasional biasanya lebih mahal daripada perdagangan dalam negeri secara logika ya. Tapi itu ternyata logika tersebut sekarang dipatahkan gitu ya. Justru barang-barang impor lebih murah dengan kualitas yang sama bahkan lebih bagus gitu ya dari barang-barang lokal. Tentunya ini koreksi ya buat negara kita ya, tentunya di mana tidak efektif dan efisiennya ya ekonomi ya, sehingga mungkin berbiaya tinggi terutama pada sektor-sektor yang harus ya, sektor-sektor pada proses-proses ya logistik ya, pengiriman ya, pengangkutan yang memang dirasakan di Indonesia ini masih terlalu banyak hambatan-hambatan ya, sehingga tadi kompetitif ya, competitiveness-nya kalah ya dengan barang-barang dari luar negeri ya. Para pihak yang bersengketa di sini dibatasi pada pihak pedagang dan negara. Nah, ini kita lihat ya. Jadi para pihak ya yang bersengketa ada dua ya, yaitu sengketa antara para pedagang ya, yang kedua sengketa antara pedagang dengan negara asing. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, sengketa antara pedagang dengan pedagang. Tentunya ini masuk ke dalam ranah hukum perdata ya internasional kalau dia merupakan perdagangan internasional ya. Nah, sengketa antara para pedagang, misalnya antara seller dengan buyer, ya, antara vendor, ya, dengan
dengan kontraktornya ya, Pak, antara penyedia jasa dengan konsumernya ya, dengan pemakai jasanya ya. Nah, ini mengandung satu prinsip adanya kebebasan menentukan forum pengadilan ya, gitu ya. Dan juga adanya kebebasan menentukan hukum apa yang diberlakukan ya, selama dinyatakan di dalam perjanjian ya, teman-teman ya. Nah, begitu juga badan pengadilan yang mengadilinya ya, dapat menerapkan choice of law ya, kebebasan memilih hukum. Jadi kalau teman-teman belajar hukum perdata internasional mungkin di S1 sudah ya, atau nanti teman-teman yang bukan dari Fakultas Hukum ya bisa belajar sendiri ya. Saya kira gampang sekarang ya, mempelajari hukum karena materinya sudah sangat sangat masif di dunia di internet ya. Jadi ada bentuk-bentuk choice of law yang bisa diterapkan oleh pengadilan ya. Misalnya asas-asas ya, asas-asas dalam choice of law. Saya lupa ya. Ada asas memilih negara dari di mana kontrak tersebut ditandatangani ya. Saya lupa nama, ada istilah asingnya ya. Istilah Latinnya pakai lex gitu ya. Jadi yang disebut dengan choice of law ya. Teman-teman bisa googling aja ya. Choice of law ya. Ya. Choice of law, lex, pakai lex itu aja ya. Ada yang namanya lex fori ya. Ada yang namanya lex fori, ada yang juga menggunakan asas lex loci ya, lex loci. Gitu ya. Itu merupakan doktrin ya di dalam memilih pilihan hukum ya dalam hukum perdata internasional. Masih ada yang ingat? Tapi dengan googling juga bisa lah. Ya. Jadi choice of law ya atau lex fori artinya dipergunakan dalam hukum perdata internasional ya, digunakan misalnya di sini titik taut penentu ya, harus ada. Jadi dalam menentukan hukum ya, dalam menentukan choice of law itu digunakan titik-titik ya, titik-titik pertautannya ya, titik-titik pertautannya yang disebut dengan kualifikasi lex fori ya, kualifikasi lex fori ya. Jadi harus bisa dikualifikasikan dulu, dikategorikan dulu bidang hukumnya ya. Kemudian dikualifikasikan juga fakta-faktanya ya, baru kemudian ditentukan nanti pilihan hukumnya. Apabila tidak tercantum secara jelas di dalam kontrak ya. Seperti lex fori ini, lex fori artinya hukum menurut hukum lex fori ini, sebentar saya lagi googling juga karena lupa. Hukum berdasarkan kewarganegaraan ya, ada yang berdasarkan kewarganegaraan, berdasarkan kontrak ya. Jadi kalau kita lihat lex fori ini ada macam-macam ya, ada lex causae, jadi lex fori yang diperluas ya. Jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri lah, saya juga lupa. Dulu saya pernah mengajar hukum perdata internasional ya, karena banyak sekali materinya ya, jadi saya juga lupa ya. Jadi ada yang disebut dengan lex fori, ada yang disebut dengan lex causae, macam-macam ya. Ada yang disebut dengan lex patriae ya, asas personalitas. Jadi asas-asas ini nanti yang akan menentukan pilihan hukum ya, ketika ada permasalahan ya, ada permasalahan ketidakjelasan dalam choice of law dalam sengketa perdata internasional ya.
Gitu ya teman-teman ya. Ini nanti silakan teman-teman pelajari lagi tentang hukum perdata internasional. Itu menarik ya, itu menarik. Saya juga pernah membaca disertasi ya dari seorang dosen di UI ya. Dia khusus membahas tentang choice of law di dalam hukum Amerika gitu ya. Jadi kalau kita meneliti bisa juga seperti itu ya. Kita menelihat choice of law di dalam praktek di Amerika, kebetulan dia kuliah di luar negeri ya. Ternyata memang beragam gitu ya, beragam termasuk praktek oleh para pengacaranya, termasuk juga praktek oleh pengadilannya ya. Nah, yang paling banyak dianut yang disebut dengan asas lex loci contractus ya, lex loci contractus, yaitu yang disebut dengan applicable law ya, di dalam pembuatan kontrak. Jadi tempat pembuatan kontrak gitu ya, tempat pembuatan kontrak itu bisa menjadi hukum yang dipilih ya, bisa menjadi pilihan dari hukum. Choice of law-nya law di mana? Law di hukum tempat dibuatnya kontrak. Bisa juga tempat dilaksanakannya tindakan terakhir ya. Itu yang disebut dengan asas lex loci solutionis. Banyak sekali ya, banyak sekali pilihan-pilihan, dan ini memang nanti akhirnya hakim yang akan menentukan ya, apabila kedua belah pihak ya, para pihak yang bersengketa ini masih juga tidak menemukan kesepakatan dalam pemilihan jenis hukumnya. Ada banyak sekali ya, ada lex tadi yang saya katakan ya, ada lex loci contractus ya, lex loci solutionis ya, the proper law of contract ya, the most characteristic connection ya. Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan di dalam pemilihan hukum yang bisa kita jadikan rujukan ya teman-teman. Jadi intinya di sini diberikan kebebasan ya, karena kebebasan ini merupakan kesepakatan ya, kesepakatan dan kebebasan adalah hal yang esensial. Namun ada batas-batasnya ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, walaupun hukum perdata menganut fakta sunt servanda ya, menganut kebebasan dan kesepakatan ya, tapi ada batas-batasnya, yaitu tidak boleh melanggar undang-undang dan ketertiban umum. Nah, yang kedua, para pihak yang bersengketa di dalam perdagangan internasional adalah sengketa antara pedagang dengan negara asing. Nah, ini ya, pedagang dengan negara asing. Nah, masalah utamanya ini ya, ini yang juga menjadi permasalahan di dalam disertasi saya, adanya konsep imunitas ya, di mana suatu negara dalam situasi apapun tidak akan pernah dapat diadili di hadapan badan-badan peradilan asing. Ini yang menjadikan keterbatasan dari penyelesaian sengketa perdagangan internasional ya, di mana akses sektor swasta ya untuk bisa ya menggugat ya ataupun bersengketa dengan negara asing ini sangat terbatas ya di bidang hukum perdagangan internasional ya, di bidang hukum perdagangan internasional. Mengapa hal itu terjadi? Ya karena memang berangkat dari suatu pemahaman dasar ya, bahwa hukum perdagangan internasional di bidang publik itu adalah ya perdagangan yang bersifat masuk dalam ranah sektor hukum publik gitu ya, masuk dalam ranah sektor hukum publik atau masuk dalam rezim hukum internasional murni ya. Sehingga memang di sini menutup akses ya penyelesaian sengketa antara pedagang dengan negara asing. Yang ada adalah negara asing nanti dia bisa bersengketa dengan sesama negaranya ya. Artinya si pihak pedagang dia harus ya menggunakan instrumen negara, dalam hal ini negara tempat di domisilinya ya, untuk melakukan
untuk mendapatkan legal standing di dalam penyelesaian sengketa, baik di bidang baik yang ada di WTO maupun yang ada di dalam instrumen negara-negara di bawah WTO, seperti misalnya di dalam perjanjian-perjanjian FTA, ya, baik bilateral maupun regional, ya teman-teman ya. Jadi hukum internasional tidak saja mengakui negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna, tapi juga individu sebagai subjek hukum internasional yang terbatas. Sini ada keterbatasan subjek individu, ya, di sini ya, untuk dihadapkan langsung dengan negara di dalam hukum perdagangan internasional, ya. Oleh karena itu dalam hukum internasional dikenal juga pengertian jure imperi dan jure, ya, gestiones. Jure imperi ada tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai negara berdaulat. Nah, ini jadi bagaimana negara itu bisa dihadapkan di dalam peradilan internasional, ini harus dilihat dari dua pengertian, ya, hukum internasional. Kalau dia jure imperi, artinya tindakan negara dalam kapasitas hukum publik, ya, maka dia tidak dapat tidak dapat digugat ataupun tidak dapat dihadapkan di peradilan internasional, ya, di dalam penyelesaian sengketa internasional oleh subjek yang berupa individu, gitu ya. Beda dengan jure gestiones, ya, yaitu tindakan keperdataan atau tindakan dagang, ya, di bidang keperdataan atau di bidang perdagangan oleh negara. Hal ini dapat dihadapkan, ya, di dalam penyelesaian sengketa internasional, gitu ya, karena dalam hal ini negara, ya, bertindak, ya, dalam kapasitasnya sebagai pihak bisnis, pihak swasta, gitu ya, di bidang keperdataan. Jadi ketika peradilan ini mengadili negara, tentunya dalam hal ini negara dalam kapasitasnya sebagai apa? Sebagai jure gestiones, ini ya, jure gestiones. Ini pronunciation-nya gimana ya? Saya baca secara ini aja nih, secara apa namanya? Secara tulisan saja ya, jure gestiones. Ini harus dicek ini bahasa apa namanya pronunciation-nya, ya. Karena ini bahasa Latin, ya. Tapi saya membacanya dengan cara Indonesia. Oke, tidak masalah ya. Penting kita sudah tahu tadi, ya, ketika berbicara para pihak di dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, maka memang ada dua pihak, yaitu pihak pedagang dengan pihak negara. Tapi ketika berbicara masalah ranah hukum internal, hukum perdata internasional publik, ya, maka tidak dapat, ya, pihak individu langsung melakukan, ya, gugatan, ya, baik itu gugatan apa namanya untuk mengganti kerugian, ya, ataupun gugatan yang bersifat apa namanya seperti gugatan untuk mencabut, ya, suatu kebijakan, ya. Itu nanti harus diwakili oleh negara, karena yang bersengketa di forum-forum WTO, ya, termasuk di forum-forum free trade, ya, itu adalah murni G2G, gitu ya. Nah, sedangkan kita melihat di sini ada beberapa prinsip penyelesaian sengketa. Tadi disebut dengan prinsip kesepakatan, kemudian kebebasan memilih hukum, ya, dan juga prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. Itulah yang ada di dalam hukum perdagangan internasional, gitu ya. Karena walaupun dia masuk di ranah hukum publik, ketika ada sengketa, gitu ya, pada dasarnya penyelesaian sengketanya itu kan dapat sebenarnya dapat digunakan penyelesaian sengketa di berbagai forum, ya, atau di berbagai peradilan, gitu ya. Seperti kasus perdagangan internasional, kita memiliki banyak opsi. Bisa diselesaikan di forum WTO,
bisa diselesaikan di forum regional, ya, dan juga sebenarnya bisa diselesaikan di forum arbitrase gitu ya. Tapi tadi ya, kalau itu menyangkut hukum internasional publik yang kaitannya dengan kebijakan ataupun tindakan negara, ada di situ ya keterbatasan pihak swasta ataupun pihak pebisnis ya untuk memiliki legal standing di dalam apa? Di dalam melakukan gugatan ya ataupun apa namanya permohonan pembatalan ya suatu tindakan dari negara asing gitu ya. Jadi negara asing ini memiliki tadi imunitas ya terhadap gugatan-gugatan yang bersifat publik ya, bukan yang bersifat privat kepada negara ya. Jadi di sini memang ada prinsip kebebasan, prinsip kesepakatan, kemudian kebebasan dalam memilih mekanisme ya penyelesaian sengketa, kebebasan memilih hukum, dan juga prinsip yang sangat utama ya dalam sebuah penyelesaian sengketa adalah prinsip itikat baik dan exhaustion of local remedies. Nanti kita lihat apa itu. Nah, ini yang tadi ya, exhaustion of local remedies ini artinya merupakan hukum kebiasaan internasional ya teman-teman ya. Di mana ini dia ada dirumuskannya di Komisi Hukum Nasional PBB ya, International Law Commission, memuat ya prinsip dalam pasal 22 ya. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa para pihak ya mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau yang diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh. Jadi yang dimaksud dengan prinsip exhaustion of local remedies ini adalah harus menempuh dulu ya mekanisme di peradilan dalam negeri ya, di peradilan domestik ya, sebelum menempuh ya sarana hukum internasional. Apabila hukum domestik masih tidak dapat ya menyelesaikan permasalahan ya, menyelesaikan sengketa, barulah kemudian digunakan forum-forum ya lembaga-lembaga ya, peradilan-peradilan internasional. Nah, itu ya teman-teman ya yang disebut dengan prinsip exhaustion of local remedies. Saya kira ini nanti teman-teman bisa baca. Saya tidak akan terlalu panjang karena ini masih banyak slide-nya. Oke. Ini slide baru tadi malam saya bikin. Jadi ngajar itu memang kalau di awal tuh berat ya. Terus terang ini perdagangan internasional walaupun ini bidang yang saya geluti, tapi memang ini baru saya empuh di semester ini. Ya, jadi saya memang harus extra effort menyusun modul, menyusun PPT ya, menyusun RPS ya. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan, tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi yakin saya akan memberikan yang terbaik tentunya ya, karena dari segi background memang ya saya katakan S1, S2 dan S3 saya di bidang hukum perdagangan internasional ya. Tapi memang fokus di kepabeanan ya. Fokus di kepabeanan. Ya, tapi sedikit banyaknya tentunya kepabeanan merupakan bagian dari subsistem lah kalau saya katakan ya, subsistem dari hukum perdagangan internasional ya. Makanya nanti insya Allah lah saya bisa memberikan apa yang teman-teman ingin dapatkan dari hukum perdagangan internasional. Berikutnya tadi ya prinsip kesepakatan, ini tadi sudah saya sampaikan. Intinya tidak boleh ada penipuan ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan ini? Tentunya kita kembali kepada hukum perdata ya secara umum. Jadi kesepakatan itu tidak berupa tadi ya tipuan, tekanan, atau di sini ya tidak berupaya untuk menipu, menekan atau menyesatkan pihak lain ya. Kemudian bahwa perubahan terhadap kesepakatan haruslah berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi termasuk amandemen ataupun perubahan gitu ya.
Begitu pula prinsip ini ya dapat menjadi dasar apakah suatu proses dalam penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung akan diakhiri ya. Jadi suatu penyelesaian sengketa bisa saja tiba-tiba diakhiri apabila ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa. Jadi tidak harus sengketa dagang itu diakhiri oleh putusan ya hakim, karena bersifat kesepakatan. Tentunya para pihak bisa juga bersepakat untuk tidak bersengketa ketika proses penyelesaian sengketa sedang berjalan, ya teman-teman. Kemudian tadi yang saya sampaikan prinsip choice of law, ya freedom choice of law ini, ya teman-teman, diatur di dalam UNCITRAL ya, terutama kaitannya dengan model law international commission arbitration, ya teman-teman ya. Nah, prinsip memilih hukum ini ya, dan termasuk juga di dalam prinsip kebebasan memilih hukum ini termasuk juga untuk memilih kepatutan dan kelayakan ya, ex aequo et bono ya. Maksudnya apa? Maksudnya prinsip ini termasuk menjadi sumber di mana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa ya. Jadi di dalam kebebasan memilih hukum ya tetap harus melihat kepatutan dan kelayakannya gitu ya, kepatutan dan kelayakannya. Tentunya tadi dengan menggunakan berbagai asas-asas doktrin-doktrin dalam hukum perdata internasional ya, HPI. Itu tadi saya sampaikan ya, ada berbagai pilihan hukum ya, lex loci contractus, lex loci solutionis ya, the proper law of contract. Nah ini ya, the most characteristic connection, itu contoh-contoh dari kepatutan dan kelayakan di dalam memilih ya, memilih apa, memilih hukum gitu ya, choice of law ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti baca tentang doktrin dalam hukum perdata internasional ya, itu di googling aja ya. Hukum perdata internasional sendiri masih dalam proses ya, masih dalam proses teman-teman ya, kok nggak di apa namanya, nggak segera disahkan ya. Terakhir sudah cukup matang itu pembahasannya tentang hukum perdata internasional. Oh, sekarang kayak sepi lagi ya. Mungkin teman-teman bisa update bagaimana perkembangan dari hukum perdata internasional. Ya. Berikutnya prinsip etikat baik tadi ya. Artinya ini tadi prinsip yang sangat utama ya. Di setiap kita melakukan perbuatan ya harus dilandasi dengan prinsip etikat baik ya. Tidak hanya di bidang perdagangan, termasuk juga di bidang lainnya gitu ya. Ketika kita bekerja ya, ketika kita menunaikan suatu tugas ya, mandat ya, apalagi di pemerintahan ya, seperti saya ada yang dari pemerintahan juga nih ya, dari kementerian siapa kemarin ya, dari Mahkamah Agung ya. Yang dari Mahkamah Agung mana nih, Pak siapa kemarin, Riki ya, Mas Riki ya, Mas Riki siapa kemarin, itu kan di dalam perbuatan kita ya, tindakan pemerintah gitu ya, masuk juga para penegak hukum ya, pemerintah harus senantiasa menggunakan prinsip itikat baik ya. Kalau di dalam pemerintahan disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Salah satunya ya tidak boleh ada kepentingan ya, konflik of interest ya di dalam kita melakukan tindakan pemerintahan. Karena itu nanti akan menjerumuskan ya, menjerat pada sanksi ya, sanksi baik itu sanksi administrasi maupun sanksi perdata dan pidana gitu ya. Jadi ini intinya apa? Intinya prinsip itikat baik atau good faith ini paling sentral tadi ya saya katakan, dan fundamental, tercermin
dalam 2 tahap. Pertama, prinsip ini disyaratkan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa. Karena memang sengketa itu muncul dari itikat baik sebenarnya ya. Tapi kalau sudah beritikat baik masih juga disengketakan, nah ini kadang-kadang memang timbul permasalahan juga ya. Ada orang ya ataupun budaya ya, budaya litigatif katakan, senang bersengketa, terutama para lawyer ini. Lawyer itu kalau nggak ada sengketa kan nggak makan gitu. Iya nggak, mohon maaf nih. Dari sengketa timbul ya rezeki gitu kan. Tapi ya seharusnya kalau tidak perlu bersengketa ya jangan masuk ke sengketa. Kalau memang sudah terlihat itikat baiknya gitu ya. Ini mohon maaf tapi tidak semua ya. Karena kan apa namanya? Ya saya sendiri kadang-kadang merasakan gitu ya. Oh ini memang lawyernya ini hobinya litigasi ya. Tapi memang itu yang kadang-kadang kita rasakan ya. Yang kedua apa? Prinsip ini disyaratkan harus ada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Nah ini ya. Jadi prinsip itikat baik dalam penyelesaian sengketa ada 2 syarat. Pertama tadi ya ada 2 tahap ya, bukan ada 2 tahap. Pertama tahap dalam mencegah timbulnya sengketa, artinya harus ada itikat baik untuk mencegah sengketa ya. Tapi kalau sudah ada budaya ya sudah ada pakem gitu ya. Pokoknya kita harus sidang gitu ya. Pokoknya kita harus ketemu di pengadilan. Nah, ini yang repot ya. Artinya memang sebenarnya itu sudah melanggar prinsip itikat baik gitu ya. Karena prinsip itikat baik itu diawali dengan suatu kesadaran untuk mencegah timbulnya sengketa ya, mencari persamaan, ya mencari win-win solution dulu ya agar dispute ya tidak semakin lama gitu ya. Barulah yang kedua, prinsip itikat baik ini diimplementasikan dengan apa? Dengan menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara ya penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, dan cara-cara pilihan hukum lainnya. Nanti kita akan masuk satu-satu. Ya, kalaupun waktunya tidak cukup, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kan ini menarik sebenarnya masalah penyelesaian sengketa ini, dan kebetulan memang saya mengambil disertasi ini ya. Jadi di dalam disertasi saya satu bab khusus membahas tentang sengketa-sengketa antar negara-negara di FTA ya, kasus Indonesia dengan Korea ya, kasus Kanada dengan Amerika ya, kasus Amerika dengan Meksiko ya. Di situ kita bikin deskripsi kasusnya, nanti kemudian kita simpulkan apa permasalahan dan apa solusinya gitu ya kalau kita membuat sebuah penelitian hukum. Ya memang yang saya rekomendasikan itu ya harus berdasarkan studi kasus ya, putusan-putusan pengadilan. Itu akan menjadikan penulisan kita sebagai penulisan yang berbobot ya, berbobot karena tidak hanya aspek normatifnya saja tapi juga masuk ke dalam aspek implementasi dari norma tersebut ya dalam proses peradilan. Berikutnya ini sambil ngopi teman-teman ya, apa ya. Saya belum bikin kopi ini lagi di kantor ya. Ini teman-teman lagi di mana nih? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Alhamdulillah ya, Pak Yudi ya. Kapan kita bisa offline nih? Susah juga ya. Saya juga giliran offline malah saya ada apa namanya? Ada keperluan nih. Paling minggu depan lah ya, insyaallah ya. Minggu depan kita usahakan offline ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya juga Jumat itu saya sampai malam mengajar gitu. Jadi kalau pagi itu badan aduh remek banget itu. Online aja nggak apa-apa, Pak. Oh, kalau online sih saya alhamdulillah. Cuman saya takutnya teman-teman pengen ketemu gitu. Ikut aja, Kak. Ikut aja ya, saya juga ikut aja. Tapi kalau online ya lebih bersyukur sih. Jadi Jumat tuh saya ngajar sampai jam 10 gitu ya. Sampai rumah. Itu nasib dosen gitu ya.
Tapi memang harus menjaga keseimbangan juga ya, teman-teman ya. Work life balance. Pak Ardian izin bertanya, Pak. Oh, boleh. Ini yang saya tunggu-tunggu. Silakan. Iya, Pak. Apakah misalnya jual beli saham antar dua perusahaan yang berbeda negara itu juga termasuk dalam perdagangan internasional? Jika misalnya iya, misalnya nih antara dua perusahaan Singapura dan perusahaan di Indonesia. Hukum yang digunakan adalah hukum di Singapura, tapi ditandatangani di Indonesia. Nah, itu prinsip mana yang lebih berlaku, Pak? Nah, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Sama jual beli saham ya antara dua perusahaan yang berbeda. Satu dia yang berbeda lokasi ya, berbeda domisili. Dia masuk dalam ranah hukum apa? Nah, kemarin yang saya sampaikan gitu ya. Sebenarnya bisa masuk ke dalam dua jenis hukum ya, tergantung nanti tergantung nanti dari titik perbuatan apa yang menjadi sengketa gitu. Kalau terkait dengan one prestasi, tentunya ini masuk ke dalam hukum perdagangan internasional juga tentunya ya, karena ini ada sebuah barang ya yang diperdagangkan dalam hal ini adalah surat berharga ya. Surat berharga tentunya masuk nanti ya di dalam perdagangan, masuk ke dalam perdagangan investasi ya, masuk ke dalam hukum investasi internasional kalau saya lihat ya, karena yang diperdagangkan adalah sekuritas ya atau saham ya, Mbak Raudah ya. Jadi kalau ditanya hukum apa ya, ini bisa masuk ke dalam dua bidang hukum ya, hukum perdagangan internasional tentunya, tapi yang bersifat perdata ketika itu kaitannya dengan one prestasi ya, ketika itu kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak ya, itu diselesaikan nanti tentunya dengan choice of law ya. Choice of law itu nanti teman-teman baca di hukum perdata internasional ya. Yang paling mengikat dari choice of law tentunya yang tertulis ya, yang disepakati di dalam kontrak ya. Atau tadi yang saya katakan istilahnya prinsip yang disebut dengan lex loci contractus ya. Tapi apabila di dalam kontrak tidak tertulis secara jelas gitu ya, Mbak Raudah ya, maka di sini tetap memerlukan kesepakatan tentunya ya. Tapi kesepakatan itu nanti bisa dinegosiasikan, kita bisa mengusulkan ya berbagai alternatif ya, bentuk pilihan hukum ya di dalam hukum perdata internasional ya. Intinya apa? Intinya tentunya tetap harus melalui kesepakatan ya. Kalau tidak bersepakat ya, ini nanti ya tentunya masing-masing pihak akan mengajukan upaya hukum gitu ya, ketika nanti terjadi one prestasi gitu ya dari salah satu pihak ya. Itu ya Mbak Raudo ya. Jadi ini kalau secara perbuatan one prestasinya ya, kalau secara peristiwa hukum keperdataan tentunya dia masuk ke dalam hukum perdata internasional dan juga masuk ke dalam hukum perdagangan internasional yang bersifat perdata gitu, yang bersifat perdata gitu ya. Tapi tentunya ada aspek hukum publiknya gitu ya, apalagi perdagangan sekuritas ya, perdagangan saham ya. Di situ kan ada aspek hukum pajaknya tentunya ya. Ketika ada ya penyerahan penghasilan kepada rekan lawan transaksi di luar negeri ya, kita harus perhatikan hukum pajaknya ya. Di situ ada kewajiban hukum publik berupa hukum pajak, yaitu memotong ya lawan transaksi, bukan lawan transaksinya dipotong uangnya gitu ya. Dipungut ya. Istilahnya dipotong ya, beda dipotong dengan dipungut ya. Dipotong dengan pajak penghasilan PPh pasal 26 ya, atas penyerahan atas pemberian penghasilan kepada subjek pajak luar negeri ya, dengan tarif 20%. Itu hukum publiknya
gitu ya. Itu hukum publiknya. Kemudian apalagi hukum publik yang terkait dengan peristiwa jual beli saham di bidang internasional ya. Kali hukum pajak, ya hukum perdagangan internasional publiknya ada nggak? Hukum perdagangan internasional publiknya ada nggak ya? Ya ini harus dilihat ya, terutama di instrumen-instrumen hukum investasi ya, hukum investasi ya, baik itu hukum investasi internasional maupun hukum investasi yang ada di dalam negeri ya, atau hukum penanaman modal. Saya kira itu termasuk juga hukum-hukum yang ada di dalam hukum di bidang penanaman, di bidang saham gitu ya, seperti yang dikeluarkan oleh OJK gitu ya. Bagaimana mengatur perdagangan saham antar negara. Saya kira itu ya Mbak Raudah. Tapi kalau secara khusus di hukum perdagangan internasional, memang kalau di hukum perdagangan internasional yang sedang kita bahas sekarang ini, itu adalah hukum perdagangan dalam bentuk barang gitu ya, dalam bentuk barang dan jasa ya, dalam bentuk barang dan jasa yang itu di dalamnya diatur oleh ketentuan-ketentuan internasional yang dikeluarkan oleh WTO ya. Saya kira untuk perdagangan saham ini tidak masuk ya di dalam pengaturan WTO ya. Tidak masuk dalam pengaturan WTO ya, atau nanti masuk di dalam hukum investasi internasional. Tapi terlepas dari itu Mbak Raudah gitu ya, bicara masalah hukum perdagangan internasional gitu ya, tetap nanti yang mengeksekusi adalah, kalau hukum perdagangan internasional publik ya, tetap dia akan dieksekusi oleh siapa? Oleh negara gitu ya, oleh negara ya. Kalau ini kaitannya dengan perdagangan perdagangan saham ya, tentunya pihak yang berkompeten ya, yang memiliki kewenangan ya untuk menegakkan hukum-hukum perdagangan internasional publik ya, tadi ya, misalnya pajak ya, kaitannya dengan perpajakan. Yang kedua tadi kaitannya dengan perdagangan saham, saya kira adalah dari otoritas jasa keuangan ya, otoritas jasa keuangan ya, sebagai pihak yang memiliki regulasi di bidang jasa keuangan dan saham. Saya kira itu ya. Bagus, pertanyaan luar biasa, emang praktisi ya. Saya juga kalau di bidang saham terus terang tidak terlalu menguasai ya Mbak Raudah ya. Nanti bisa konsultasi. Jadi ada dua jenis hukum ya. Pertama hukum perdata internasional untuk menentukan pilihan hukumnya. Yang kedua kaitannya dengan subjek materi pengaturan tentang hukum surat berharga ya, ataupun hukum investasi internasional. Kalau yang bisa saya pastikan tadi jawaban saya yang mungkin cukup mantap di bidang hukum pajaknya gitu ya, di bidang hukum pajaknya, karena saya paham ya jual beli saham itu ada dengan pihak luar negeri ya, termasuk nanti ketika mendapatkan ya dividennya ya, ketika nanti mendapatkan dividen dari saham yang bersumber dari luar negeri ya. Kalau dulu masih terkena ya, sebelum undang-undang Cipta Kerja ya, ada terkena PPH ya, terkena PPH. Tapi sekarang selama dia dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia lagi ya, dimasukkan ke dalam sistem keuangan di Indonesia, maka dividen yang diterima di luar negeri tersebut ya dikecualikan dari pengenaan PPH. Nah, ini informasi yang bisa saya sampaikan ya dari segi hukum pajaknya. Oke, lanjut ya. Terima kasih, Pak. Ya, cukup jelas ya baru udah ya. Kalau nggak jelas nanti kita diskusikan lagi. Karena banyak aspek hukumnya ya, banyak aspek hukumnya. Hukum perdata internasional tentunya, tadi hukum pajak, hukum publiknya tentunya bagaimana ya regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, saya kira ya, mengatur tentang perdagangan ya, jual beli saham internasional. Nah, kembali ke forum penyelesaian sengketa ya. Di sini kita sudah menganut ya penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang kita
sudah ratifikasi ya dan juga sudah kita transformasi di dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang arbitrase. Kemarin saya katakan seperti ini, walaupun arbitrase ini masuk ke dalam ranah hukum perdata internasional, ya, masuk ke dalam ranah hukum perdagangan internasional privat, tapi tetap untuk masalah arbitrase, kenapa dia harus diratifikasi dan ditransformasi? Karena nanti kaitan dengan eksekusi dari putusan arbitrase ini yang harus tetap dilaksanakan oleh negara. Jadi ketika dia sudah diratifikasi dan dia sudah ditransformasi menjadi suatu undang-undang, ya, maka arbitrase ini, ya, dia tidak lagi murni di dalam sengketa perdata, ya, dia sudah masuk juga ke dalam hukum publik, ya, karena nanti putusan ya dari arbitrase ini ketika dia ada terkait ya dengan eksekusi atas barang-barang ya objek sengketa ya yang harus dilakukan upaya paksa ya karena tidak diserahkan secara sukarela oleh para pihaknya, maka tentunya di sini negara ya dalam hari ini pengadilan nanti yang akan melakukan eksekusinya. Makanya kemudian dituangkan di dalam produk hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ya. Forum penyelesaiannya ada macam-macam selain arbitrase ya, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase ya. Ini sebagai pilihan hukum ya yang harus dinyatakan secara jelas di dalam kontrak. Apabila di dalam kontrak tidak mencantumkan secara jelas, maka tetap harus disepakati. Ya, maka digunakan tadi ya pilihan-pilihan doktrin-doktrin di dalam hukum perdata internasional, ya, lawyer, ya, ataupun paralegal, ya, yang menangani persengketaan dapat menggunakan prinsip-prinsip tersebut, ya, untuk dinegosiasikan dengan pihak lawan, ya, pihak lawan, pihak lawan transaksinya. Rekanannya gitu ya, jangan kita bilang lawan ya, rekanan gitu. Kalau dibilang lawan nanti ya sengketa terus. Tapi kalau di hukum pajak, orang pajak tuh bilangnya lawan ya, lawan transaksi. Kalau orang pajak tuh bilang, saya sih kayaknya lebih tepat rekanan ya, rekanan, counterpart ya, counterpart. Apa tuh negosiasi? Silakan nanti teman-teman bisa baca di sini. Intinya adalah penyelesaian sengketa yang paling dasar, yang paling tua ya. Kelebihannya apa? Tanpa ada publisitas, jadi bersifat rahasia ya, bersifat rahasia, tidak dipublikasi. Beda dengan bersengketa secara litigasi. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adanya ketidakseimbangan kedudukan. Ya, apabila yang satu kuat dan yang satu lemah, gitu ya, sehingga nanti hasilnya tidak produktif. Ya, karena kesepakatan yang dicapai dari negosiasi ini adalah dari dua pihak yang tidak berimbang gitu ya. Makanya ini pihak-pihak yang kuat terkadang lebih suka menggunakan cara negosiasi. Nah, beda dengan mediasi, dia sudah menggunakan pihak ketiga yang disebut dengan mediator ya. Yaitu suatu lembaga ataupun organisasi profesi ya. Mediator ini akan aktif dalam proses negosiasi dalam kapasitasnya sebagai pihak yang netral ya. Usulan-usulan dalam mediasi dibuat informal, tidak resmi dengan berlandaskan informasi yang diberikan para pihak. Di sini juga tidak ada unsur-unsur penyelidikan ya. Tidak seperti sebuah proses litigasi, dan juga jika diterima, mediator dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan usulan-usulan baru. Jadi mediator juga bisa mencari solusi, memberikan usulan-usulan ya untuk penyelesaian sengketa dan mengakhiri sengketa. Ya, prosedur mediasi tidak ada prosedur yang khusus ya. Diharapkan mediasi ini cepat, murah dan efisien ya, efisien. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui cara ini, para pihak dapat menyelesaikan ke forum yang mengikat, yaitu melalui pilihan arbitrase atau pengadilan.
Bagaimana dengan konsiliasi? Ya, antara konsiliasi dan mediasi itu sulit dibedakan ya. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Keduanya sering digunakan secara bergantian. Perbedaannya konsiliasi lebih formal. Jadi perbedaannya apa? Konsiliasi atau seorang konsiliator dia lebih formal. Gitu ya. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, ya sama, dan juga melibatkan pihak ketiga, ya. Juga melibatkan pihak ketiga, baik itu individu, ya badan ataupun komisi konsiliasi, ya, untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Komisi konsiliasi, ya, bisa merupakan lembaga, ya, lembaga ad hoc yang fungsinya menetapkan syarat penyelesaian sengketa. Sidang, jadi ada proses sidang ya. Sidangnya ada dua di sini. Sidang konsiliasi yang pertama, sengketa diuraikan secara tertulis dan diserahkan ke badan konsiliasi, dan kedua, mendengarkan kedua belah pihak, ya, dan para pihak ya juga dapat diwakilkan oleh kuasa. Kira itu konsiliasi. Jadi hampir sama dengan mediasi, tapi bedanya proses ya maupun apa namanya lembaganya lebih formal gitu ya. Prosedurnya tadi ya di sini berbeda dengan tadi mediasi. Di sini karena dia bersifat lebih formal ya teman-teman ya. Jadi pertama berdasarkan fakta-fakta, konsiliator atau badan konsiliator menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan juga usulan-usulan penyelesaian sengketa. Namun mungkin usulan tersebut tidak mengikat, oleh karena itu diterima atau tidaknya usulan tergantung sepenuhnya kepada para pihak. Contohnya apa? Contohnya ada Komisi Konsiliasi Bank Dunia, ya, yang terlembaga dalam ICSID, ya. Nah, ICSID ini apa? Ya, International Commission. ICSID ada yang tahu singkatannya? Jangan tinggal googling aja, lupa. Padahal saya ada di disertasi saya tentang ICSID, membahas satu bab tentang ICSID ya. International Center for Settlement of Investment Dispute. Nah ini nanti Baraudah bisa pakai ICSID ini ya. Kaitannya kalau nanti ada permasalahan dispute terkait dengan investasi ya, investasi. Komisi Konsiliasi Bank Dunia ya. Jadi ICSID ini merupakan Komisi Konsiliasi Bank Dunia ya. Rules of Procedure for Conciliation ada di situ ya, rules ya, prosedur-prosedur di dalam persidangan ataupun penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Contohnya apa? Kasus Tesoro Petroleum ya melawan Trinidad Tobago ya. Ini bisa dilakukan di ICSID ya. Tapi kalau ini dengan negara ya, investasi investor dengan negara ya. Kalau sesama investor ya tidak perlu melalui ICSID ya. Tapi kita tadi ya bisa melalui peradilan lokal ya, selama disepakati di dalam kontrak ya. Misalnya tadi antara Baraudah dengan Singapura ya, bisa saja disidangkan di pengadilan Singapura ya, atau di pengadilan Indonesia ya, karena itu antar negara. Tapi ini untuk kasus ICSID ini kan negara dengan pihak swasta. Nah ini yang kemudian masuk menjadi kekhawatiran saya ya di dalam hukum perdagangan internasional. Ini yang di-challenge juga oleh para penguji ketika saya menyampaikan satu ide di dalam hukum perdagangan internasional ya, agar pihak swasta dapat dilibatkan di dalam proses penyelesaian sengketa. Dan ini sudah ada sebenarnya ya di hukum perdata di dalam hukum investasi internasional ya, di mana pihak swasta dapat melakukan penyelesaian sengketa ya, baik secara arbitrase ya maupun nanti secara litigasi ya, di mana di ICSID ya, di ICSID ini. Nah, ini belum ada di hukum perdagangan internasional ya yang terkait dengan jual beli barang ya, baru ada di hukum investasi. Ya. Ketika saya mengusulkan pihak swasta diakomodir ya, para penguji ya termasuk juga promotor saya mengatakan ada kekhawatiran akan merugikan kepentingan negara ya, terutama negara Indonesia. Ketika nanti dihadapkan di
arbitrase internasional ya, kemudian dituntut ganti rugi ya, ini akan bisa menjadikan beban ya, kerugian untuk negara. Makanya saya tidak menggunakan usulan ya, rekomendasi ya, model penyelesaian sengketa seperti di ICSID terhadap perdagangan internasional barang ya. Yang saya rekomendasikan adalah model ya, hukum pajak internasional, karena memang sengketanya sebenarnya sengketa pajak gitu ya. Kalau sengketa antara tarif, yang saya fokuskan adalah tarif ya, sengketa tarif, karena perdagangan internasional itu kan perdagangan internasional menurut WTO ya, tindakan yang dilakukan oleh negara itu sebenarnya ada dua ya, yaitu tindakan berupa pengenaan tarif dan tindakan yang disebut dengan non tarif. Dan itu masuk ke dalam ranah hukum publik gitu ya, hukum publik. Nah, kaitannya dengan tarif ya, tidak lain dia termasuk ke dalam apa? Ke dalam perpajakan gitu ya. Makanya bidang hukum yang relevan di dalam disertasi saya adalah bidang hukum pajak internasional. Di mana di dalam bidang hukum pajak internasional, kalau teman-teman belajar hukum pajak ya, ada yang namanya mekanisme penyelesaian sengketa pajak internasional yang disebut dengan Mutual Agreement Procedure ya, MAP ya, di mana di situ ya, para pihak yang memiliki legal standing untuk menyelesaikan sengketa ya, tidak hanya negara tapi juga ya, wajib pajak dari kedua negara ya. Jadi ada 4 pihak ya, wajib pajak di negara Indonesia ya, atau WPDN, wajib pajak dalam negeri, kemudian Direktorat Jenderal Pajak ya, sebagai otoritas pajak di Indonesia, misalnya dengan bersengketa atau berselisih tentang penerapan pajak internasional. Pajak internasional itu kan misalnya tadi ya, Mbak Raudah, bertransaksi saham ya, dengan jual beli saham dengan lawan transaksi di Singapura. Oh, ternyata ada sengketa ya, masalah pajak ya. Warga negara Singapura, perusahaan di Singapura tidak setuju ya, tidak mau pembayarannya dikurangi dengan pajak ya, PPh pasal 26, dengan alasan kami memiliki tax treaty gitu ya, Mbak Raudah ya. Ini mungkin nanti bisa saja ya terjadi. Biasanya gitu dengan Singapura, kami memiliki tax treaty ya, memiliki tax treaty dari mana? Dari Indonesia dengan Singapura. Di mana di dalam tax treaty itu menyatakan pembayaran pajak penghasilan ya, income tax ya, pajak penghasilan itu income tax ya, atas penjualan saham gitu ya, itu tidak sampai 20% ya, tapi misalnya 10%. Nah, tapi dari pihak Indonesia kemudian misalnya Mbak Raudah ya, kliennya perusahaan di Indonesia, menyetujui gitu ya. Oh, oke. Kami setuju ya, 10%. Jadi tidak dipotong 20%, tapi cukup dipotong 10%. Tiba-tiba dari Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, mengatakan, oh ini kurang ya, kamu harus bayar 20%. Nah, ini ada sengketa. Sengketanya ini sudah meluas, bukan hanya sengketa antara pihak swasta ya, dalam hal ini siapa tadi, PT, misalnya PTA lah ya, PTA dengan perusahaan di Singapura ya. Tapi di sini sudah masuk unsur negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu tadi Mbak Ruda, untuk membedakan ini masuk ranah hukum mana, harus dilihat para pihaknya. Kalau para pihaknya tadi murni swasta, artinya murni PT di Indonesia dengan perusahaan di luar negeri, maka itu masuk ke dalam hukum perdata internasional ya, masuk juga ke dalam hukum perdagangan internasional, tapi yang bersifat privat. Tapi kalau sudah ada unsur negara seperti tadi ya, ternyata ada Direktorat Jenderal Pajak ya, ada Direktorat Jenderal Pajak yang ikut terlibat di dalam sengketa gitu ya, maka dia masuk ke dalam hukum publik ya, ke dalam hukum publik. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, di dalam hukum pajak internasional itu sudah ada yang disebut dengan Mutual Agreement Procedure. Jadi para pihak ini ya dapat duduk satu meja bersama-sama untuk menyepakati ya suatu penerapan perpajakan yang disepakati terhadap
transaksi pembelian saham dari Singapura ke Indonesia. Bagaimana pemajakannya? Ini harus disepakati. Disepakati oleh siapa? Disepakati oleh PTA di Indonesia, disepakati oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan juga disepakati oleh oleh otoritas pajak di Singapura, ya, dan disepakati juga tentunya oleh siapa? Oleh pihak lawan transaksi di Singapura. Jadi 4 pihak ini harus bersepakat. Bagaimana kalau tidak terjadi kesepakatan? Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan di dalam mutual agreement prosedur, ya maka tidak dapat dieksekusi gitu ya. Jadi proses eksekusinya itu harus terjadi kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya tetap dikembalikan kepada hukum lokal, hukum domestik masing-masing negara. Ya, dalam hal ini adalah hukum pajak di Indonesia, ya, atau hukum pajak di Singapura. Ya sudah, karena tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, ya, pihak PTA di Indonesia dan pihak lawan transaksi di Singapura bisa menempuh upaya hukum domestik di masing-masing negara, ya. Karena tidak terjadi kesepakatan, PTA ini menempuh upaya hukum keberatan dan banding di Indonesia, dalam hal ini di pengadilan pajak. Gitu ya, teman-teman ya. Ini meluas ke hukum pajak karena kebetulan saya juga mengajar hukum pajak. Nah, ini arbitrase. Saya agak banyak tentang arbitrase di sini karena ini sangat penting sekali. Jadi apa itu arbitrase? Adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak yang netral, ya, pihak ketiga, ya. Pihak ketiga itu dapat individu, arbitrase lembaga atau arbitrase yang ad hoc. Saat ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa dagang. Ini saya sebentar izin. Oh, ngantuk banget. Bikin kopi sebentar ya, teman-teman ya. Saya pause dulu recordingnya. Bentar ya. Biar kita sampai jam 10 ya, tapi nanti kemungkinan agak cepat. Karena saya ada. Baik, teman-teman. Ini untuk arbitrase ya, di pengertiannya. Kemudian mengapa harus memilih arbitrase? Intinya apa di sini dikatakan relatif cepat, walaupun nanti pada prakteknya ya banyak yang mengeluh juga, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Relatif cepat pada proses ya, daripada melalui proses peradilan. Ya, sengketa melalui arbitrase juga yang paling menjadi pilihan karena adanya kerahasiaan ya. Berbeda dengan peradilan yang dibuka untuk umum. Ya. Kemudian para pihak juga bebas memilih arbiter yang netral ya, dalam arti dan ahli di bidang sengketanya ya. Kadang-kadang kalau di peradilan ya, karena hakim itu bersifat umum ya, terutama di peradilan negeri ya, tidak memahami aspek sengketa yang terkadang terlalu spesifik ya, sehingga para pihak merasa ada keterbatasan ya dari hakim ya, dan juga nanti tentunya berefek kepada ketidakpuasan ya atas putusan yang dikeluarkan. Itu ya teman-teman ya. Kemudian adanya kemungkinan para arbiter menerapkan sengketa berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan ya. Kemudian putusan arbitrase relatif lebih cepat dilaksanakan ya di negara lain ya, daripada sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan gitu ya. Hal ini karena ada konvensi New York 1858 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Ya, jadi kelebihan dari putusan arbitrase ini dia mengikat negara asing ya, mengikat jurisdiksi yang tidak dapat dijangkau oleh peradilan. Makanya digunakanlah instrumen arbitrase ini sebagai apa? Sebagai alternatif
ya, dan juga sebagai solusi, ya, tidak hanya alternatif, tapi juga solusi tadi untuk apa? Untuk bisa mengikat, ya, mengikat yurisdiksi, ya, di negara asing, ya teman-teman ya. Bagaimana cara melakukan pemilihan arbitrase di dalam kontrak? Tentunya harus termuat di dalam klausul, ya, penyelesaian sengketa di dalam kontrak, ya, yang disebut dengan choice of forum, ya, choice of jurisdiction. Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan satu klausul khusus, ya, submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa, ya, apabila ada suatu sengketa yang lahir, ya. Alternatif lainnya melalui pembuatan klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir. Bisa juga ada suatu perjanjian khusus, ya, di luar perjanjian inti, ya, yang disebut dengan klausul arbitrase. Jadi dibikin lagi perjanjian baru, klausul baru, ya, setelah lahirnya perjanjian pokok. Ini dia submission clause atau arbitration clause, ya. Jadi harus tertulis sesuai dengan hukum Indonesia dan juga hukum internasional. Ya, di Indonesia diatur di mana? Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, ya. Di hukum internasional yaitu diatur di pasal 7 ayat 2 dari UNCITRAL tentang Model Law on International Commission Arbitration dan pasal 2 dari konvensi, ya, konvensi New York, ya. Klausul arbitrase ini melahirkan yurisdiksi arbitrase, ya, tadi dalam rangka mengatasi, ya, keterbatasan dari yurisdiksi peradilan domestik. Artinya dengan adanya klausul tersebut memberi kewenangan kepada arbitor untuk menyelesaikan sengketa. Apabila pengadilan menerima suatu sengketa yang di dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, ya, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa. Nah, tapi nanti kita lihat ada yang namanya pasal ketertiban umum ini, ya, menjadi, ya, pintu masuk pengadilan untuk bisa, ya, menganulir putusan arbitrase. Lembaga-lembaga arbitrase apa saja, ya? Sekarang sudah banyak sekali, yaitu London Court of International Arbitration, ya, LCIA, the Court of Arbitration of International Chamber of Commerce di ICC, ya, Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce juga di bawah Kamar Dagang, ya, Kamar Dagang baik internasional maupun yang ada di Stockholm, ya. Pengaturan arbitrase ditunjang aturan arbitrase seperti ketentuan yang terdapat di, ya, Model Law on International Commission Arbitration yang dibuat oleh UNCITRAL, yang International Commission of International Trade Law. Nah, berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan di jalur litigasi. Sebenarnya ada yang mengatakan arbitrase juga sekarang masuk ke litigasi, gitu, ya, karena dia, ya, lebih bersifat formal seperti halnya sebuah pengadilan. Jadi ketika mengatakan ADR, ya, alternative dispute resolution, itu termasuk arbitrase, ya, di para guru-guru besar, ya, ahli-ahli hukum penyelesaian sengketa menyatakan, ya, arbitrase itu juga masuk ke dalam jenis penyelesaian sengketa litigasi juga, ya. Jadi tidak murni ADR, ya. Nah, penyelesaian sengketa melalui pengadilan nasional atau internasional ini tentunya ketika tadi model-model penyelesaian sengketa secara alternatif dispute resolution ADR tidak dapat dilaksanakan atau mengalami kebuntuan, maka para pihak, ya, menyerahkan sengketanya, dapat menyerahkan atau para pihak memang sudah dari awal menyepakati untuk menunjuk satu pengadilan di suatu negara tertentu. Jadi tidak
harus melalui tadi arbitrase dulu atau melalui negosiasi, tapi bisa juga langsung memang sudah bersepakat kalau kita berselisih kita harus selesaikan di suatu pengadilan. Nah, kemungkinan kedua para pihak juga dapat ya menyerahkannya kepada badan pengadilan internasional. Jadi bisa di pengadilan negeri, pengadilan domestik suatu negara, ya, dan dapat juga di pengadilan internasional, misalnya di forum WTO, ya, atau memilih mahkamah internasional di luar WTO yang disebut dengan International Court of Justice, ya. Yang kita tahu ICJ ini di bawah PBB, ya, di bawah PBB, International Court of Justice. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini tadi ya pertanyaannya Mbak Rauda, bagaimana memilih hukum, ya, choice of law atau proper law atau applicable law dari hukum nasional suatu negara, ya. Tidak berarti bahwa badan atau pengadilan negara tersebut secara otomatis berwenang menyelesaikan sengketanya. Jadi tidak di sini harus dilihat dalam memilih, ya, pilihan hukum ada proper choice of law, ya. Tidak juga bebas tanpa batas, ya. Di sini harus ada keterkaitannya, titik pautnya, ya, titik pautnya. Yaitu pertama peran choice of law yang akan digunakan, ya, oleh pengadilan, ya. Maka pengadilan di sini, ya, akan menentukan, ya, keabsahan suatu kontrak dagang, ya. Kemudian menafsirkan suatu kesepakatan dalam kontrak. Jadi ini, ya, ini yang akan nanti dilakukan oleh pengadilan, menentukan telah dilaksanakan atau tidaknya suatu prestasi, menentukan akibat hukum dari adanya pelanggaran dari kontrak tersebut, gitu ya, teman-teman, ya. Jadi hukum yang akan berlaku dapat mencakup, ya, hukum yang akan diterapkan, ya, hukum yang berlaku untuk persidangan, gitu ya. Jadi pilihan hukum itu maksudnya adalah hukum dalam pengertian tadi ini, ya, cara untuk menerjemahkan atau menafsirkan isi kontrak, ya. Kemudian prosedur-prosedur, ya, di dalam persidangannya. Jadi hukum yang berlaku ini, ya, sangat tergantung pada kesepakatan para pihak, yaitu dapat berupa hukum nasional negara tertentu, ya. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat mengenai satu hukum nasional, ya, dapat mencari, ya, hukum nasional yang relatif lebih netral. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi bisa saja, ya, negara tadi misalnya negara Singapura dengan Indonesia, ya, memilih, ya, peradilan, ya, di Inggris misalnya, gitu ya. Tentunya, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, kesepakatan kedua pihak, gitu ya. Alternatif lainnya yang memungkinkan dalam perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatutan dan kelayakan, ya. Saya ada bukunya itu, ya, ditulis oleh seorang dosen, dalam almarhum juga. Jadi dia mengumpulkan berbagai, mungkin nanti, ya, kalau kesempatan offline saya bawa, ya, bukunya. Dia mengumpulkan berbagai kasus-kasus choice of law, ya, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri. Itu sangat bagus sekali, ya. Jadi yang tadi kita lihat asas-asas, ya, lex fori, lex loci contractus, ya, lex loci solionus dan macam-macam, ya. Itu bagaimana aplikasinya di dalam kontrak maupun di dalam putusan, ya, para hakim, ya. Itu nanti, ya, Mbak Rauda bisa pelajari itu kalau tadi kaitannya dengan choice of law. Kebebasan para pihak tadi sudah, ya. Ini juga ini lagi. Artinya kebebasan tadi di dalam arbitrase, ya, termasuk juga di dalam menentukan choice of law, ya. Termasuk juga keabsahan, ya, hukum yang dibuat putusan dari arbitrasi juga di sini ada batasannya, ya. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, ya. Lagi-lagi akhirnya, ya, ketika berbicara masalah eksekusi, ya,
dalam banyak kasus. Ini juga ditulis oleh banyak peneliti ya, termasuk Prof. Gambir ya, Prof. Gambir ya. Mungkin kalau yang pernah kuliah di mana ya Prof. Gambir. Saya bertemu beliau di Ujayabaya ya. Beliau menulis sebuah buku, saya kira dari hasil disertasinya juga tentang ini ya, tentang klausul ya ketertiban umum di dalam menganulir putusan arbitrase ya. Saya waktu itu beli bukunya, ya mungkin nanti bisa saya bawa juga ya kalau teman-teman mau. Ya saya kira bisa dicari di online juga. Bagus sekali ya tentang asas ketertiban umum ini. Saya kira itu ya. Undang-undang arbitrase dan model arbitration law ya. Jadi di pasal 56 ya, undang-undang arbitrase di sini dinyatakan apa? Dinyatakan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dan yang kedua, ya, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin telah timbul antara para pihak. Ini juga diatur di pasal 28. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, model arbitration law. Nah, bagaimana sekarang pelaksanaan putusan sengketanya? Jadi pelaksanaan putusan sengketa dagang yang dibuat di luar negeri tidak mudah dilaksanakan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Karena lagi-lagi tadi ada batasan-batasannya. Hal ini disebabkan karena pihak yang kalah ini ya, di dalam suatu sengketa tidak jarang ternyata merasa keberatan atas putusan tersebut, ya termasuk di dalamnya ketika pengadilan di dalam negeri ya yang diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan putusan ternyata kurang dapat memberikan respon yang konstruktif gitu ya. Ini ya teman-teman ya, yang banyak terjadi di dalam penyelesaian sengketa dagang yang diselesaikan secara arbitrase. Masalah ini pula yang menjadi ciri utama kelemahan dari putusan-putusan penyelesaian sengketa badan-badan sengketa asing ya, baik yang di WTO ya maupun yang di forum-forum internasional lainnya ya. Ketika itu kaitannya dengan eksekusi ya, terutama di negara-negara yang ya saya tidak bisa menyamaratakan ya, mungkin ya negara kadang-kadang di suatu negara bisa berubah-ubah juga ya, tergantung juga nanti tentunya dari hakim ataupun dari kondisi politik di negara tersebut ya. Tapi ya di banyak contoh ya saya dapat sampaikan justru di negara-negara maju ya, dengan negara-negara adidaya ya, yang banyak kemudian tidak melaksanakan putusan-putusan ya dari ya penyelesaian sengketa dagang secara internasional ya, seperti misalnya ketika Indonesia menang dengan Amerika ya dalam kasus tobacco waktu itu ya, tembakau. Tapi eksekusinya juga tidak berjalan dengan lancar ya. Jadi pelaksanaan putusan APS ya, APS ini alternatif dispute ya, alternatif penyelesaian sengketa memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan. Jadi memang kunci dari APS ini ya dalam eksekusinya juga harus tetap ada itikat baik ya. Kemudian pelaksanaan putusan lebih bergantung pada itikat para pihak. Itu ya teman-teman, saya kira ini bisa dipahami ya. Dan ini sebenarnya masuk ke dalam mata kuliah tersendiri ya, hukum apa nih? Hukum penyelesaian sengketa yang disebut dengan mata kuliah hukum arbitrase ya, hukum arbitrase. Ya. Tapi ini saya masukkan di sini untuk merimain lagi teman-teman yang dari Fakultas Hukum ya atau yang bukan dari Fakultas Hukum ya, saya kira sudah bisa memahaminya. Nah, ini pelaksanaan putusan arbitrase asing, jadi sebenarnya sudah diatur ya teman-teman di dalam Konvensi New York ya, termasuk juga di dalam Konvensi on Recognition and Enforcement of
Foreign Arbitral Award ya tahun 59 ya. Jadi intinya ketiga konvensi ini ya apabila dia sudah diratifikasi maka negara yang ratifikasi itu memiliki ya tanggung jawab untuk melaksanakan putusan arbitrase gitu ya. Kemudian konvensi New York 58 ya mengandung 16 pasal dan dari ketentuan ini terdapat 5 prinsip ya dari konvensi ini. Yang pertama merupakan prinsip pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase. Yang kedua prinsip putusan arbitrase mengikat tanpa perlu dicantumkan pada putusan. Yang ketiga konvensi ini menghindari pelaksanaan ganda ya, tidak boleh adanya double enforcement ya. Yang keempat prinsip dari konvensi New York ini yaitu pengakuan pelaksanaan putusan mensyaratkan 2 dokumen saja untuk melaksanakan putusan, yaitu dokumen putusan yang sah dan dokumen perjanjian arbitrase. Jadi intinya harus dapat dieksekusi lah gitu ya di dalam konvensi ini. Dan yang terakhir dari prinsip konvensi New York ini ya menyatakan bahwa hukum nasional ya harus mengakui putusan arbitrase asing gitu ya teman-teman ya. Nah yang terakhir tentang pelaksanaan dari putusan pengadilan tentunya karena dia merupakan refleksi dari kedaulatan dalam mengadili suatu sengketa, memang di sini putusan pengadilan ya oleh karena itu putusan pengadilan negara lain apabila itu terkait dengan putusan pengadilan negara lain juga tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di suatu negara karena terbentur dengan dengan adanya kedaulatan ya, dengan adanya asas sovereignty and jurisdiksi ya dari suatu negara. Jadi bagaimana melaksanakan putusan pengadilan asing? Di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, menyidangkan kembali kasus tersebut di pengadilan lokal ya, pengadilan domestik di mana putusan dimintakan pelaksanaannya. Yang kedua, pelaksanaan dari putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait, kedua negara ya, di mana pelaksanaan putusan dapat dimintakan terkait baik pada perjanjian bilateral atau multilateral sehingga pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa dagang ya. Jadi intinya apa? Dapat dilaksanakan apabila kedua negara tersebut sudah memiliki perjanjian bilateral gitu ya. Ini ya. Jadi memang ini penting sekali. Ya, selain tadi choice of law ya kebebasan memilih hukum, ternyata ya negara harus dilibatkan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembuatan ya perjanjian bilateral ataupun multilateral ya yang menjamin eksekusi dari putusan pengadilan asing dapat dilaksanakan di suatu negara. Ini yang harus kita para lawyer juga bisa gali ya. Apa saja perjanjian-perjanjian bilateral yang sudah diratifikasi ya, tentunya perjanjian saja tidak cukup ya. Kemarin sudah saya sampaikan ketika dia terkait dengan hukum publik ya, di mana eksekusi putusan ya dia masuk ke dalam hukum publik ya, walaupun diawali dengan sengketa perdata. Tapi ketika nanti proses eksekusinya mensyaratkan negara dalam hal ini pengadilan untuk mengeksekusi, maka dia tidak mau ya harus ada instrumen hukum publiknya ya, dalam hari ini adalah ratifikasi dari perjanjian ya teman-teman ya. Perjanjiannya apa? Perjanjian bilateral ataupun perjanjian multilateral. Kemudian konvensi Brussels tahun 1968 apa ini? Yaitu perjanjian regional di Eropa Barat tentang pelaksanaan putusan pengadilan ya. Jadi ini kaitannya dengan pengadilan asing ya. Sudah ada konvensinya ya yang mengatur yurisdiksi pengadilan di negara-negara anggota memperkenalkan prosedur sederhana dalam pengakuan dan pelaksanaan dari putusan ya. Termasuk mengakui dokumen-dokumen otentik dari para negara anggota. Nah, ini apakah Indonesia sudah ya meratifikasi ya dan mentransformasi konvensi Brussels ini? Nah, ini harus kita cek ya. Konvensi Lugano ya. Lugano ini di mana ya? Ada yang tahu Lugano atau Lugono nih? Ya, di mana sih dia nih? Konvensi kedua yaitu di konvensi Lugano ya, Lugano. Di mana sih Lugano ini teman-teman? Yang tahu nggak? Bentar ya, kita cek dulu ya. Lugano. Bentar ya.
Lugano. Oh iya, Lugano di ini ya. Di Itali ya. Oh, di Swiss. Lugano is the warmest place in Swiss. Jadi di Swiss, teman-teman. Lugano itu saya kira di Itali ya. Di mana? Swiss. Bukan Lugono ya. Lugano, sorry. Salah ketik ya. Lugano. Di mana? Di Swiss ya. Jadi ada konvensi namanya Konvensi Lugano. Ya, baru ya, tahun 1998. Ya. Di mana negara-negara anggota konvensi ini ada 12 negara ya. Indonesia tentu tidak masuk di sini ya, karena ini masuk ke dalam perjanjian multilateral dan regional ya. Saya kira yang konvensi Brussel juga ya, Indonesia tidak masuk karena ini bersifat regional ya. Nah, jadi harus ada perjanjian-perjanjian, konvensi-konvensi seperti ini untuk memastikan efektivitas dari putusan pengadilan asing bisa diterapkan eksekusinya. Itu ya teman-teman ya. Terakhir prosedur WTO ya, ini juga bagian dari alternatif dispute ya, yang diawali dengan konsultasi dulu ya, baru kemudian dibentuk panel, kemudian panel akan melakukan prosedur-prosedurnya ya selama 6 bulan maksimal ya, kemudian adoption of panel report, apa itu, yaitu prosedur WTO yang bertujuan untuk menunjukkan laporan-laporan ya, melaporkan dari hasil-hasil panel ya, dan diterima oleh DSB ya, dispute settlement body dalam waktu 60 hari ya. Jika tidak, maka satu pihak memberitahukan keputusannya untuk menarik ya atau konsensus terhadap pengesahan dari laporan. Nah, nanti dari penyelesaian sengketa di panel ini dapat dilakukan upaya peninjauan kembali atau appellate review ya, seperti yang kemarin ya, Indonesia juga masalah pelarangan ekspor nikel ya. Tapi saya belum cek ya hasil bandingnya seperti apa ya. Dia tahu belum? Kita googling aja ya hasil banding nikel ya. Kasus nikel ya, WTO. Seperti apa ya? RI ajukan banding setelah kalah gugatan nikel. Masih proses ya. Ini tahun 2003. RI serang balik Eropa soal nikel WTO. Oke, itu mungkin nanti untuk tugas saja ya. Nanti teman-teman persiapkan juga, mungkin nanti akan saya tanyakan di UTS lah ya. Teman-teman persiapkan bagaimana analisa tentang kasus nikel Indonesia di WTO. Ini saya coba googling. Kalahnya Indonesia melawan Uni Eropa dalam gugatan larangan ya. Kalah ya, dibanding juga kalah ya. Nah, ini untuk banding saya belum tahu ya apakah kalah. Resmi mengajukan banding. Oke, itu nanti untuk PR teman-teman. Update dari kasus nikel di WTO ya, Indonesia melawan Uni Eropa ya. Ini saya baca di Google, Indonesia proses banding di tahun 2002 bulan Desember ya. Tapi apakah sudah keluar putusan? Saya kira belum ya, karena putusan banding pun kalau kita lihat di sini berapa lama ya. Jadi kita lihat mekanisme penyelesaian sengketa WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak ya dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh suatu badan peninjauan ya, appellate body yang disebut oleh DSB. Kebijakan menekankan bahwa peraturan dari DSB sangat penting untuk mencapai resolusi. Oke, ini saya kira bisa dibaca teman-teman ya. Baik, terima kasih. Sudah selesai, alhamdulillah jam 10 pas. Ada yang mau didiskusikan tentang penyelesaian sengketa? Kalau tidak ada, nanti di komen di YouTube aja. Habis ini Pak Abu Nawas ya, hukum haki ya. Oke, saya kira itu ya untuk tugas. Nanti aja langsung UTS aja ya. Kita satu kali ini 5 ya, masih 2 lagi ya. Untuk minggu depan kita akan bahas masih tentang perdagangan internasional, tapi kita akan membahas tentang mungkin lebih nanti kepada instrumen-instrumen hukum yang dikeluarkan oleh WTO ya, teman-teman ya. Baik itu di bidang, mungkin nanti di hukum investasi juga kita lihat ya.
Saya akan coba masukkan, kebetulan tadi pertanyaan dari Mbak Raudah juga memancing saya untuk coba menengok lagi apakah itu masuk ke dalam hukum investasi internasional ya. Yang kita tahu di WTO pun ada ya instrumen hukum investasi ya, tapi memang di luar dari perdagangan GATT ya, di luar dari perdagangan GATT ya, tapi dia masuk ke dalam satu instrumen tersendiri yaitu hukum investasi internasional. Itu menarik ya. Itu menarik ya, saya akan nanti coba explore. Ya, memang belum saya masukkan di dalam RPS ya, termasuk juga belum saya masukkan di dalam modul ya, karena memang fokus saya di perdagangan barang ya, perdagangan barang. Jasa pun tidak saya masukkan ya, saya fokus di perdagangan barang saja, karena bicara hukum perdagangan internasional itu sangat luas ya. Tadi bagaimana perdagangan saham ya, yang jelas itu masuk ke dalam hukum investasi ya, hukum investasi internasional ya. Kemudian juga perdagangan jasa ya, belum lagi perdagangan haki ya, perdagangan haki ya. Tapi tentunya dibahas di mata kuliah yang berbeda. Kalau di perdagangan haki tadi masuk di mata kuliahnya Pak Abu Nawas saya kira ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akhiri, mungkin kita foto dulu lah ya, biar kelihatan ini sebelum kita akhiri. Saya stop share dulu ya. Udah ya. Nah, baru kelihatan nih. Oke. Pak Julius. Ternyata Pak Julius ganteng juga ya. Baru kelihatan ini. Oke, saya print screen ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ini saya mau ngambil rapot. Kemarin Bu Irma ngambil rapot ya, anak. Ini anak yang paling kebontot ini. Mau diambil rapotnya. Mudah-mudahan bagus nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Have nice weekend. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, sama-sama. Siang, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Nanti saya upload ke YouTube ya, bisa disimak lagi. Izin lip duluan. Leave meeting.